Jumpa kembali di MTT Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya mau coba sharingkan teman-teman dengan temanya teman-teman, judulnya temanya gitu. Tuhan akan selalu cukupi kebutuhan kita dengan caranya Tuhan itu. Saat kita menjadi alatnya Tuhan, alat dalam arti kata memberitakan kebenaran firman Tuhan gitu teman-teman. Bisa bentuknya mengajarkan firman Tuhan, tapi juga bisa bentuknya ya hanya menjadi saksi teman. Bagaimana kita hidup menjadi saksi akan firman dan juga apa ya yang memang terkait dengan perintah peraturan firman-Nya gitu. Jadi kesaksian pasti akan terkait dengan Tuhan dan firman-Nya teman-teman. Nah ini saya coba bacakan teman-teman di kitab Lukas pasal 22 ayatnya 34 sampai 37 teman-teman. Coba kita baca kitab Lukas pasal 22 ayatnya 34 sampai 37. Isinya, tetapi Yesus berkata, aku berkata kepadamu, Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku gitu. Jadi kadang-kadang kalau lihat dari cerita Petrus ini kan muridnya Yesus gitu. Apalagi kita yang bukan muridnya gitu, murid langsung gitu. Nah, si Petrus ini sudah setiap hari bersama Yesus juga, ya masih bisa dikatakan menyangkal gitu. Menyangkal berarti kan apa? Jadi tidak percaya akan pribadi Yesus dan tidak percaya akan firman Tuhan yang Yesus beritakan gitu. Itu namanya menyangkal gitu. Bahwa kalau Petrus ngomong sudah mengenal Yesus itu gitu, Petrus mengenal Yesus itu ya Yesus katakan bisa menyangkal gitu. Nah ini kadang-kadang dalam praktek kita sehari-hari kita juga kadang-kadang nggak sadar di bawah alam sadar kita ini suka menyangkal gitu. Menyangkal dalam arti kata ya kita tidak melakukan firman Tuhan. Apabila tidak melakukan firman Tuhan ya seolah kita menyangkal gitu. Menyangkal dalam bentuk ya tidak melakukan, tidak taat, tidak takut akan perintah peraturan Tuhan gitu. Gampangnya menyangkalnya seperti itu teman-teman. Bisa juga menyangkal dalam bentuk Petrus ini kan karena situasi kondisi mepet gitu, terpepet akhirnya ya bisa juga kita tidak berani mengakuin bahwa kita kenal Yesus, kita kenal firman Tuhan. Banyak teman-teman, jadi penyangkalan terhadap Tuhan itu ya oleh karena pribadi Tuhannya, bisa juga karena oleh perintah peraturan Tuhan yang dianggapnya aneh teman-teman. Akhirnya kita secara nggak sadar kita menyangkal teman-teman. Lalu ia berkata kepada mereka, ketika aku mengutus kamu dengan tiada membawa pundi-pundi, bekal dan kasut, adakah kamu kekurangan apa-apa gitu? Yesus tanyakan begitu. Nah jawab mereka murid-muridnya, suatu pun tidak. Katanya kepada mereka, tetapi sekarang ini siapa yang mempunyai pundi-pundi, hendaklah ia membawanya. Demikian juga yang mempunyai bekal. Dan siapa yang tidak mempunyainya, hendaklah ia menjual jubahnya dan membeli pedang. Sebab aku berkata kepadamu, bahwa nas kitab suci ini harus digenapi padaku. Ya, ia akan terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sebab yang tertulis tentang aku sedang digenapi. Jadi intinya gitu teman-teman, apabila kita ingin menjadi alat Tuhan gitu, dalam arti kata memberitakan kebenaran firman Tuhan gitu. Lepas itu agamanya manapun juga gitu, ya pengen agama Nasrani berarti bagaimana memberikan firman melalui firman-firman yang ada di dalam Alkitab, atau mungkin Muslim juga bagaimana memberitakan firman Tuhan yang ada di Al-Quran, dan begitupun agama yang lain. Kalau dari sisi Nasrani, dari sisi katakan bahwa ya kita tidak perlu ada persiapan apa-apa gitu. Waktu kita ingin menjadi alat Tuhan, waktu kita akan memberitakan firman Tuhan, waktu kita akan mengajarkan firman Tuhan, ya Tuhan di firman Tuhan tegaskan bahwa lalu ia berkata kepada mereka, ketika aku mengutus kamu dengan tiada membawa pundi-pundi, bekal dan kasut, adakah kamu kekurangan apa-apa? Jadi nyatakan memang suatu pun tidak gitu, tidak ada kekurangan apa-apa. Nah ini cara Tuhan teman. Kalau kita pakai rasio, ya kadang-kadang aneh juga gitu bagaimana kita bisa hidup memberikan firman Tuhan tanpa membawa bekal apa-apa. Tapi dalam realitanya memang Tuhan punya cara teman. Makanya tadi tema judulnya itu saya katakan, Tuhan akan selalu cukupi kebutuhan kita dengan caranya Tuhan. Saat kita menjadi alatnya gitu. Nah ini rahasia Allah, rahasia Tuhan teman. Ini mesti kita berani mengalami sehingga kita baru tahu bahwa memang cara Tuhan itu luar biasa gitu ya, irasional, banyak jalan-jalan yang irasional dan sangat mujizat untuk manusia-manusia pada umumnya yang rasional itu.
Jadi ini di kitab Lukas 22 itu lebih nekenkan itu teman-teman. Jadi kita itu satu mudah menyangkal di bawah alam sadar kita itu kita menyangkal ya, dalam arti kata menyangkal itu bisa pribadinya Tuhan yang kita sangkal, tapi bisa juga ya firman Tuhan yang kita sangkal, teman. Itu satu. Nah kedua di sini cerita pelayanan, teman. Bagaimana menjadi alat Tuhan itu nggak usah kita mikirkan nanti kalau kita kaya baru kita bisa melayani untuk Tuhan. Tuhan tidak butuh seperti itu kok. Dan bahkan kalau nanti kita kupas lebih dalam, teman, di kitab Matius, nanti saya mau lanjut ke kitab Matius pasal 11 ayat 25-30, justru pengenalan pengertian akan Tuhan, pengenalan pengertian akan firman Tuhan dengan kita ini berbeda sekali, teman-teman. Jadi sangat bertentangan gitu. Tapi ya itu, kita seolah kalau tidak mengenal mengerti akan firman Tuhan, kita seolah-olah memaksa Tuhan gitu, memaksa firman Tuhan harus menjadi, ya kita jadi Tuhannya gitu. Ya, Tuhan dan firman Tuhan itu adalah alat kita sebagai Tuhannya gitu. Nah ini yang kacau kan ini gitu. Kenapa? Karena tidak mengenal dan mengerti akan firman Tuhan gitu. Tidak mengerti rancangan dan kehendak Tuhan itu apa. Jadi yang ditarget oleh manusia-manusia yang tidak mengenal mengerti akan firman Tuhan, ya pasti kebutuhan hidup si manusia di dunia ini gitu. Nah Tuhan dipaksa untuk bisa masuk ke dalam yang dirancang dan kehendaki oleh si manusianya gitu, manusia dunia ini. Nah ini yang jadi kadang-kadang bertentangan, teman, bertentangan. Nah, coba nanti saya masuk ke kitab Matius, teman. Apa kita langsung ke kitab Matius aja? Kitab Matius pasal 11, teman-teman. Kitab Matius pasal 11, ya ayatnya coba teman-teman lihat 25 sampai 30 aja, teman. Nanti saya mau sharing lebih panjang gitu. Nah, ini di sini dikatakan perikopnya judulnya, teman-teman, ajakan juru selamat gitu. Ya, ajakan juru selamat di sini ya kalau dari sisi Nasrani ya Yesus. Tapi kalau dari sisi universal ya ajakan melakukan firman Tuhan, teman, secara umum gitu, universal. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil gitu. Ya Bapa, itulah yang berkenan. Jadi ini pengenalan pengertian akan firman Tuhan, teman-teman. Jadi di firman katakan ya kadang-kadang Tuhan sembunyikan gitu bagi orang yang merasa bijak dan pandai, karena tidak akan mudah mengenal mengerti akan firman Tuhan. Nah, firman Tuhan itu justru disiapkan oleh Tuhan, dinyatakan kepada orang kecil gitu, orang yang tidak merasa orang yang tidak merasa bijak dan orang yang tidak merasa pandai, itu ya orang kecil gitu. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya gitu. Jadi ini teman-teman yang bukan Nasrani gitu, asal tahu aja kalau Yesus terhadap Tuhan Allah itu kadang-kadang jadi sebutan itu ya kadang Tuhan Allah, tapi kadang banyaknya juga Bapa. Hubungan itu cuman membuktikan bahwa hubungan kedekatan antara Yesus dengan Tuhan Allah itu dekat, makanya dikatakan Bapa. Bahkan kita yang Nasrani pun ya seolah-olah begitu. Apabila kita memang percaya Tuhan dan kita memang melakukan firman Tuhan, ya juga dianjurkan, disarankan ya nyebut Bapa gitu. Meskipun kalau untuk saya pribadi sampai hari ini saya merasa masih belum pantas gitu nyebut Bapa, karena memang saya belum bisa mengenal mengerti lebih dalam gitu, dan juga saya juga belum melakukan firman secara maksimal gitu. Tetap aja masih banyak yang ya balik lagi menyangkal tadi, teman-teman. Jadi saya sampai hari ini pribadi belum berani menyebut Tuhan Allah itu Bapa gitu. Saya tetap menyebutnya ya Tuhan Allah gitu. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Nah ini kalau kita lihat di sini, teman-teman, kalau dilihat di ayat 28, kuncinya itu kan marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Nah lanjutnya di ayat 29-nya, pikulah kuk yang kupasang. Kuk itu beban ya, teman-teman, beban. Jadi beban hidup gitu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Nah ini yang kalau saya cermati, teman-teman, saya dari pengalaman hidup saya gitu. Kadang-kadang
di sini kan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Jadi yang pertama sekali, apakah kita merasa gitu bahwa kita ini letih lesu? Nah, biasanya kalau orang yang masih berpengharapan, masih apa ya, masih berenergi sekali, kadang-kadang untuk datang kepada Tuhan itu, untuk mengenali, mengerti akan firman Tuhan itu tidak berminat, kurang berminat teman-teman, karena memang merasa masih kuat gitu. Nah, tapi Tuhan katakan, firman Tuhan katakan, semua yang letih lesu dan berat, ya aku akan memberi kelegaan kepadamu. Berarti siapa yang sudah merasa letih dan lesu, berbeban berat, ya datang cari Tuhan gitu. Ya lewat pengenalan akan firman Tuhan dan menghidupkan roh Tuhan gitu. Nah, tapi kalau belum merasa letih dan lesu dan tidak merasa beban berat, rasanya mustahil teman-teman. Manusia maunya cari Tuhan, cari firman Tuhan gitu. Karena sudah enjoy dengan kenikmatan duniawinya gitu. Nah, di sini lanjut, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Nah, pertanyaannya pikulah kuk, berarti kan pikulah beban hidup yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, pertanyaan beban hidupnya sama enggak gitu? Ya, targetnya yang Tuhan pasang dengan kita pasang, beban hidup yang kita akan hadapi itu sama tidak gitu. Nah, kalau secara makro teman-teman, secara makro, saya cuma bagi dua aja gitu. Ya, kalau manusia dunia atau duniawi gitu, yang mengendaki kesusahan duniawi, sedangkan kuk dan target yang Tuhan pasang untuk kita adalah keselamatan akhirat gitu. Jadi sangat bertentangan teman. Satu sisi dunia menghendaki kesuksesan duniawi, satu sisi Tuhan menghendaki keselamatan akhirat gitu. Nah, ini kuk yang mana? Ya, kalau yang Tuhan janjikan kuk yang pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku ringan. Ya kembali lagi, dasarnya kuknya itu, pengertian kuk ini yang kita luruskan dulu. Ya, kalau kuk kita sebagai manusia yang belum mengerti dalam akan firman Tuhan, kita belum mengerti dalam akan pribadi Tuhan, biasanya kita jadi seperti orang duniawi, atau minimal kayak orang yang punya keyakinan gitu, seolah-olah percaya Tuhan, seolah-olah mengenal Tuhan, tapi tidak dengan yang benar gitu. Maksudnya yang benar itu karena tidak mengenal firman Tuhan lebih dalam gitu, baik soal pengenalan pengertiannya, atau tidak menghidupkan roh Tuhan gitu dalam keseharian hidup kita. Nah, cuma kita ngaku kita percaya Tuhan dan mengenal Tuhan, tapi salah gitu. Nah, orang-orang yang punya keyakinan ini atau belum atau tidak mengenal Tuhan, ya akan beranggapan bahwa kuk yang dari si manusia ini adalah yang tadi saya bilang, bebannya itu adalah bagaimana mencapai kesuksesan duniawi gitu. Itu target utamanya. Nah, tapi kalau setelah kita sudah lebih dalam mengerti firman Tuhan dan kita sudah menghidupkan roh Tuhan, ternyata target Tuhan itu bukan begitu. Kuk yang Tuhan maksud itu bukan kesuksesan duniawi, tapi kuk akan keselamatan akhirat. Nah, yang Tuhan janjikan kuk yang ringan itu adalah yang enak, yang ringan itu adalah kuk yang bagaimana mencapai keselamatan akhirat dengan cara-cara yang melakukan firman Tuhan gitu. Tapi kalau cerita melakukan firman Tuhan, ya untuk sasaran targetnya adalah kuk yang diharapkan itu adalah sukses dunia, ya nggak nyambung teman-teman. Nah, ini banyak sekali orang-orang yang belum dalam mengerti akan firman Tuhan, atau orang yang hanya punya keyakinan, ya, beranggapan bahwa Tuhan itu targetnya sama gitu. Ya, beban hidup yang Tuhan beban ke kita itu sama. Targetnya itu adalah bagaimana ya menyukseskan kesuksesan duniawi gitu. Tapi kalau kita sudah mendalami, mengerti akan firman Tuhan lebih dalam, ternyata bukan itu teman-teman. Bahwa target utama kita hidup itu, beban hidup kita itu bukan bagaimana mencari kesuksesan duniawi, tapi bagaimana mencari keselamatan akhirat. Nah, di firman lain kan ada dikatakan gitu, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, baru yang lain Tuhan tambahkan. Tapi kalau manusia dunia kan kebalik teman. Bagaimana carilah dulu tambahannya gitu. Ya baru ya Tuhan akan tambahkan ya soal ya mencari Tuhan, mengenal Tuhan, mencari kebenaran Tuhan. Ya cuma firman Tuhan gitu. Ya cuma begitu. Jadi terbalik teman-teman. Jadi saya ingatkan sekali lagi bahwa apa yang firman Tuhan maksudkan, bahwa marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kalau selama 3 ayat ini dari 28, 29, 30 ini dalam arti kata
targetnya cook yang dimaksud itu adalah targetnya mencari keselamatan akhirat. Ini apa yang dikatakan 3 ayat ini tidak salah, teman-teman. Ya, pasti akan menjadi ringan, enak, lega gitu kalau memang targetnya keselamatan akhirat. Tapi kalau 3 ayat ini dilarikan konversinya ke cooknya beban hidup itu dilarikan ke target kesusahan duniawi, ini jadi malah nggak ada yang masuk, teman-teman. Ya, pengen ayat 28, ayat 29, 30 nggak ada yang masuk, teman-teman. Karena tidak sesuai gitu. Ya, jadi kuncinya itu tergantung di sini bukan ayat 28, 29, 30 ini salah atau tidak salah, atau bohong atau tidak bohong. Tapi yang salah atau bohong itu, yang beda itu adalah cooknya gitu. Beban hidup yang kita targetkan itu apa? Ya kalau beban yang kita targetkan itu adalah kesusahan duniawi, ya ini firman di ayat 28, 29, 30 itu bohong gitu, tidak nyata. Tapi kalau memang benar bahwa cooknya itu sama yang dimaksud dengan Tuhan gitu, yang dirancang kehendaki Tuhan dalam firman-Nya, yakni adalah keselamatan akhirat, ya ayat 28, 29, 30 ini tidak bohong gitu, memang real. Jadi kembali tergantung persepsi kitanya, teman. Persepsi kitanya itu yang diistilahkan cook gitu, beban hidup yang membebani kita itu untuk apa gitu. Ya kalau memang beban hidup kita itu hanya fokus ke kesusahan duniawi, ya firman-Nya Tuhan nggak berguna. Tapi kalau memang cook beban hidup yang kita alami dan targetnya adalah keselamatan akhirat, ya firman Tuhan itu yang benar gitu, benar adanya gitu. Nah ini yang saya harapkan pagi ini, antara firman Tuhannya tidak berubah gitu. Anggaplah kalau cerita di kitab Matius pasal 11 ayat 28, 29, 30 anggaplah nggak berubah gitu. Yang saya cuman coba minta sharingkan ini adalah cooknya gitu, cook kitanya, cook pribadi kita dengan cook yang Tuhan maksud itu sama atau belum gitu. Nah kalau selama tidak sama ya tidak terjadi gitu. Yang dijanjikan di ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Tidak mungkin bisa lega, teman-teman. Karena sasaran targetnya beda gitu. Tuhan pengen keselamatan akhirat, kitanya pengen kesusahan duniawi. Ya pasti nggak ada kelegaan gitu. Pikulah cook yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Nggak mungkin bisa tenang, teman-teman. Karena targetnya firman Tuhan adalah bagaimana keselamatan akhirat gitu. Ya sedangkan targetnya orang dunia adalah bagaimana mencari kesuksesan duniawi. Ya pasti nggak bisa tenang. Jadi tidak lega, tidak tenang. Dan ini yang terakhirnya di ayat 30-nya, sebab cook yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Nah kalau sudah bertentangan cooknya gitu, yang satu cook duniawi, satu cook keselamatan akhirat, ya bagaimana bisa enak gitu? Ya pasti nggak enak gitu. Karena pengennya Tuhan pengen ajak kita masuk ke dalam langkah-langkah keselamatan akhirat, sedangkan kita secara duniawi tertarik oleh sukses duniawi. Ya pasti tidak enak lah, bertentangan terus gitu, dan pasti berat gitu. Karena di dalam keselamatan akhirat itu tidak bicara materi duniawi gitu. Ya pasti kalau kita targetnya pengen kesusahan duniawi, ya sasaran kan materi duniawi gitu, harta tahta, pemenuhan nafsu dunia. Ya ini nggak kita dapat, benar. Di keselamatan akhirat itu tidak ada gunanya, tidak ada artinya semua. Jadi memang bertentangan. Jadi sekali lagi pagi ini saya cuma nge-clearkan gitu bahwa teman-teman firmannya tidak salah. Yang salah itu adalah perbedaan persepsi aja. Arti cook di sini bisa berbeda gitu. Nah, cook ini bisa berbeda apabila kita tidak memiliki kedalaman pengenalan pengertian akan firman Tuhan. Dan jadi akhirnya apa firman yang kita baca ini, contohnya cook ini udah beda, teman-teman. Ya, kalau kita bicaranya kita tidak mengenal-mengerti firman Tuhan, kita langsung bicara cook ini, akhirnya timbul pemaksaan. Ya, Tuhan yang harus bisa ngikutin firman, yang harus bisa ngikutin apa yang jadi beban hidup saya. Ya, beban hidup saya adalah bagaimana saya mencari sukses duniawi. Nah, Tuhan akhirnya dengan firman dipaksa gitu untuk bisa bantu kita gitu. Ya kita jadi Tuhannya akhirnya gitu. Tuhannya malah jadi hamba kita kan, yang suruh ngikutin pengennya kita gitu. Jadi terbalik, teman-teman. Nah ini butuhnya kedalaman pengertian akan firman Tuhan. Itu maksudnya begitu dong. Jadi bagaimana kita mengerti firman Tuhan dulu. Jadi Tuhan pengennya apa? Tuhan kan Tuhan kita. Firman Tuhan adalah kan perintah peraturan yang kita harus ikuti. Bukan dibalik seolah-olah kita menjadi Tuhannya gitu. Tuhan jadi hambanya kita, atau firman Tuhan itu jadi akhirnya timbulnya firman kita, firman yang bukan firman, jadi perintah peraturan pengennya kita gitu ya. Itu kan jadi kacau semua, teman-teman.
Nah ini saya sudah bacakan di dua kitab teman-teman, kitab Lukas 22 ayat 34-37 teman-teman. Nah itu tadi cerita pelayanan, seolah-olah kita nggak usah mikir kalau pengen melayani itu harus punya kaya dulu, harus punya ini, punya itu gitu. Di firmannya malah dibalik, nggak usah bawa apa-apa juga nggak problem. Tuhan dengan caranya Tuhan akan mencukupi, ya kita menjadi alat Tuhan gitu. Itu satu. Di kitab Matius pun sudah saya bacakan, kitab Matius pasal 11 ayat 25-30. Nah ini lebih cerita yaitu cook gitu. Ya banyak orang yang salah mengerti ya cooknya Tuhan maksud itu dipaksakan dengan cook yang pengennya kita gitu. Ya tapi kalau secara makro gampang saya bagi dua saja gitu. Tuhan pengen kita dapatkan keselamatan akhirat, sedangkan dunia menginginkan kita dapatkan sesuatu dunia. Nah ini yang bertentangan di sini teman-teman. Kalau cooknya tidak bertentangan, ya janji Tuhan tidak salah bahwa firman Tuhan itu bisa memberi kelegaan ke dalam hidup kita. Firman Tuhan itu bisa menjadi ketenangan buat hidup kita. Ya bahwa perintah peraturan firman Tuhan itu ya enak dan ringan. Itu bisa terjadi. Tapi begitu cooknya pengertian cooknya berbeda gitu, kita tetap ngotot pakai cooknya target kesusahan duniawi, sedangkan firman Tuhan mengendaki Tuhan dan firman Tuhan mengendaki targetnya cook itu adalah keselamatan akhirat. Ya ini yang tidak berguna. Akhirnya 3 ayat ini teman-teman tidak bisa diberlakukan, itu tidak mungkin dipraktekkan bisa enak gitu, bisa enak dan ringan, bisa membawa ketenangan, bisa membawa kelegaan. Ini nggak mungkin bisa tercapai teman-teman. Nah ini saya coba masuk aja teman-teman ke dalam apa yang terjadi dalam hidup saya gitu. Ini nggak tahu nanti bisa lebih jelas nggak. Jadi apakah kita mengenal Tuhan? Firman katakan di Lukas 22:34 tadi di kitab Lukas pasal 20 ayat 34 tadi. Aku berkata kepadamu, Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau menyangkal. Ya, bahwa engkau mengenal aku. Sering kita menyangkal Tuhan dengan tidak melakukan firman atau tidak mengerti, bahkan tidak mengenal Tuhan sama sekali gitu. Nah ini yang kacau di sini teman. Jadi menyangkal itu banyak gitu. Menyangkal itu bisa dalam bentuk kita tidak percaya Tuhan secara pribadinya, atau bisa juga menyangkal dalam berkata kita tidak taat gitu, tidak taat melakukan apa perintah peraturan di firman-Nya gitu. Bisa dua macam gitu. Bisa pribadinya kita nggak percaya, bisa juga kita bukan pelaku firman gitu. Nah ini kenapa sering begini ya karena di bawah alam sadar kita tidak mengerti akan firman Tuhan lebih dalam teman. Jadi yang pertama jelas kita tidak melakukan firman Tuhan karena kita tidak mengerti akan firman Tuhan gitu. Nah mengerti pun melakukan firman Tuhan tanpa ada pengertian juga tidak bisa melakukan teman. Untuk melakukan dan mengerti itu butuh kemampuan gitu. Nah kemampuan ini bisa lahir hanya dari kekuatan Roh Tuhan. Yang lewat malaikatnya, lewat Roh Kudusnya, lewat mungkin kalau orang Muslim katakan lewat nurnya gitu, lewat Roh Tuhan lah intinya gitu. Nah bagaimana caranya kita bisa mampu melakukan dan mampu mengerti tanpa ada ya kekuatan Roh Tuhan atau malaikat Tuhan gitu yang memberi kekuatan kepada kita untuk mengerti gitu dan mampu melakukan. Itu nggak mungkin. Nah yang konyol lagi teman-teman, boro-boro melakukan firman Tuhan, ya mengerti firman Tuhan tidak gitu. Bahkan mengenal juga tidak. Maksudnya mengenal tidak itu lah banyak teman-teman saya gitu yang mungkin apa ya lebih senior seharusnya terima Tuhan gitu secara simbolis, secara formality jauh sudah belasan puluhan tahun sebelum saya terima gitu. Tapi kalau saya sharing dengan mereka, kadang-kadang membaca satu putaran kitab suci aja gitu, itu nggak selesai teman-teman. Coba bayangin, sudah umur di atas 55 tahun itu, ya satu putaran kitab suci aja belum kebaca teman. Kalau teman-teman di Muslim sebut khatam kali ya, mungkin di Nasrani juga sama khatam, di agama lain saya nggak ngerti gitu. Jadi satu kali putaran itu tidak kena. Nah bagaimana kita bisa mengenang Tuhan gitu kalau satu kitab suci itu kebaca sekali aja tidak, padahal usia fisiknya sudah 55 tahun teman-teman. Kan konyol gitu. Itu cerita yang sempat membaca. Ada juga yang sudah mengaku kenal Tuhan, sudah terima Tuhan, tapi membaca kitab suci aja nggak pernah teman-teman.
sampai masih nempel semua kertasnya gitu, dibaca juga nggak pernah gitu. Nah, yang lebih konyol lagi teman-teman, ada yang sudah mengaku mengenal nerima Tuhan dan mengenal Tuhan, dan punya kitab suci juga tidak gitu. Terus jadi bagaimana gitu? Ya, bagaimana urutan yang disebut mengenal itu kan harusnya dari kemauan kita sendiri teman-teman. Tidak bisa mengenal itu harus butuh kemampuan gitu. Karena ada satu aturan Tuhan gitu, bahwa Tuhan itu nggak bisa maksa kita gitu ya untuk harus dapatkan keselamatan, nggak bisa gitu. Ya, Tuhan nggak bisa maksa kita. Jadi soal kemauan itu ada di pihak kita. Jadi untuk dasar sekali mau mengenal Tuhan itu dasarnya dari kemauan kita sendiri, teman. Ya, apakah kita mau nggak gitu mengenal Tuhan? Nah, setelah kita mau mengenal Tuhan, ya pasti kita harus membaca firman Tuhan kan, mau nggak mau gitu. Kita harus membaca kitab suci kita ya 1 kali, 2 kali katam, 3 kali katam gitu. Harus seperti itu. Nah, waktu kita sudah membaca 1, 2, 3 kali, nah timbul kan kadang-kadang nggak mengerti itu maksudnya firman apa gitu. Ya, bisa ditangkap dengan persepsi kita yang salah gitu. Nah, akhirnya karena kita sudah mulai mengenal akan firman Tuhan, jadi kita mulai tahu bahwa untuk mengerti firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan, kita butuh hidupkan roh Tuhan di dalam kita. Oh, berarti manusia itu ada roh Tuhan. Roh Tuhannya di mana? Roh Tuhan di dalam kita gitu. Oh, ternyata kita karena sudah mengenal firman, kita bisa tahu bahwa oh, ternyata di dalam manusia itu ada tubuh, jiwa, dan roh. Ya, berarti roh kita ini adalah bait atau rumahnya roh Tuhan di dalam kita gitu. Nah, berarti kita mulai mengenal itu. Nah, waktu kita sudah mulai mengenal bahwa ada roh Tuhan di dalam roh kita, nah kita baru firman ajarkan bagaimana menghidupkan roh Tuhan itu, teman-teman. Waktu kita sudah mengerti menghidupkan roh Tuhan itu, maka pengertian akan firman itu akan berubah, teman. Karena kekuatan roh Tuhan ini yang memberi pengertian berbeda dengan pengertian kita akan firman yang sama loh. Ya, ayat yang sama, pasal yang sama, kitab yang sama gitu. Itu pengertian bisa beda sekali, teman. Dan apabila kita menggerakkan roh Tuhan, menghidupkan roh Tuhan dalam hal pengertian firman Tuhannya satu, tapi artinya itu bisa banyak sekali, tidak ada batasnya. 1001 macam, bahkan lebih dari 1001 macam maksud gitu. Jadi benar-benar betapa butuhnya firman Tuhan, butuhnya roh Tuhan dihidupkan, meskipun hanya untuk mengerti firman Tuhan gitu. Nah, begitupun teman-teman dalam hal melakukan firman Tuhan. Melakukan firman Tuhan juga sama dong. Apabila kita tidak menghidupkan roh Tuhan, kita tidak akan mampu melakukan firman Tuhan. Gitu, intinya gitu teman-teman. Acap kali hanya keyakinan manusia yang percaya dan mengenal Tuhan dari jiwa gitu, dari jiwa manusia saja, pikiran, perasaan, kehendak sendiri aja, tanpa dasar perintah dan peraturan firman Tuhannya gitu. Nah, ini yang bahaya ini, teman. Jadi banyak sekali orang yang punya keyakinan bahwa saya percaya Tuhan, saya mengenal Tuhan, tapi dari persepsi jiwa sendiri, dari pikiran, perasaan, kehendak sendiri. Nah, akhirnya jadi kacau gitu. Ya, sedangkan untuk mengerti itu butuh hidupkan roh Tuhan, melakukan juga butuhkan hidupkan roh Tuhan gitu. Nah, di kitab Lukas, teman-teman, kitab Lukas pasal 22 ayat 35, ketika aku mengutus kamu dengan tiada membawa pundi-pundi, bekal dan kasut, adakah kekurangan apa-apa gitu? Yang tadi firman katakan begitu. Ya, tidak ada kurang apa-apa. Pengenalan akan firman tersebut terkait dengan kitab Matius pasal 11 28 30, teman-teman. Ya, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, ya, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ya, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan, sebab kuk yang kupasang itu enak dan beban pun ringan. Tadi saya sudah jelaskan, teman. Ya, tergantung kuk yang mana. Ya, kalau kuknya dalam makro hidup kita saya bagi dua. Satu adalah kuk itu adalah bagaimana kita hidup terbebani dengan target mencari kesenangan duniawi. Sedangkan ada satu sisi lagi kuk yang Tuhan mau, itu adalah bagaimana kita mencari keselamatan akhir. Nah, dari dua kuk ini aja, kuk yang mana gitu? Yang tadi saya udah jelaskan bahwa kalau kuknya itu kuk yang dengan persepsi jiwa kita, ya firman Tuhan tidak akan, yang tadi dibilang, tidak mungkin akan dapat kelegaan, tidak mungkin akan dapat ketenangan, tidak mungkin akan merasakan keringanan, tidak mungkin merasa enak gitu waktu menjadi pelaku firman. Karena kuknya berbeda, target kuknya, pengertian dan target kuknya berbeda. Tapi kalau misalnya mengenal mengerti akan rancangan kehendak Tuhan, ya dibalik bahwa kuk itu adalah
targetnya adalah mencari keselamatan akhirat gitu ya, dengan target keselamatan akhirat ya, firman Tuhan jadi akhirnya benar terjadi teman-teman ya, bahwa apa yang Tuhan rancang kehendaki itu ya akan menjadi satu kelegaan hidup buat kita, satu keringanan, satu keenakan katanya gitu kan, satu ketenangan gitu ya, memang terjadi begitu. Tapi kalau cooknya dengan persepsi yang beda ya nggak bisa ketemu dong, ya pasti beda gitu tuh. Nah, dari Lukas 22, dari kitab Lukas pasal 22 ayat 35, diperlukan secara nyata pengalaman hidup yang dapatkan bukti bahwa Tuhan dengan caranya akan selalu mencukupi kebutuhan pelayanan kita. Nah, untuk kita bisa menyatakan bahwa firman Tuhan itu benar, ya kita butuh mengalami teman-teman. Kita butuh melakukan gitu. Ya bahwa benar gitu. Apabila kita menjadi alat Tuhan, tidak mungkin kita kekurangan kok teman-teman. Saya sudah merasakan itu gitu. Tidak mungkin ada kekurangan apa-apa. Ya dengan cara Tuhan yang ajaib itu gitu. Kita nggak ngerti. Tapi selama pelayanan saya coba 20 tahun ini gitu, saya sharing kemana-mana, tidak bawa bekal apa-apa teman-teman. Ya, tidak ada harta saya yang kebawa gitu. Ya Tuhan cukupin dengan caranya Tuhan gitu. Nah ini satu kita butuh melakukan firman Tuhan ya untuk mengalami hal seperti ini. Jadi apa yang dikatakan firman itu ya kita harus mengalami teman. Jadi benar nggak seperti itu gitu. Dari kitab Matius 11, 28, 30 disimpulkan bahwa selama kita mau untuk menukar beban hidup, di mana beban hidup adalah kita dan Tuhan berbeda rancangan dan kehendaknya, maka ya Tuhan tidak akan dapat memberikan kelegaan pada kita, tidak bisa beri ketenangan, tidak beri keringanan, tidak beri keenakan gitu. Ya intinya gitu, tadi sudah jelaskan bahwa ya tergantung cooknya kita mau cook yang mana gitu. Kalau cook yang dari kita sendiri ya pasti tidak akan dapatkan kelegaan, tidak akan dapat ketenangan, tidak akan dapat keringanan, tidak dapat keenakan gitu. Tapi kalau cook itu adalah cook yang sesuai dengan kerancangan dan kehendak Tuhan, ya pasti dapat itu teman. Jadi kelegaan, ya ketenangan, keringanan, keenakan gitu. Ya itu kita dapat itu gitu. Nah, kelegaan dari Tuhan bagi kita terkait dengan kemauan dan kemampuan kita mengenal dan mengerti firman-Nya, dan juga iman percaya untuk berani gitu melakukan firman karena taat dan kasih kita kepada Tuhan. Jadi dibalikin lagi teman-teman. Jadi apa sih kelegaan gitu yang Tuhan janjikan gitu. Kelegaan, ketenangan, keringanan, keenakan gitu yang Tuhan janjikan itu ya tergantung kembali lagi dari kemauan kitanya teman-teman. Kitanya mau enggak gitu. Dan apabila kita mau, kembali soal kemampuan kita, mampu enggak gitu. Nah, kalau kemauan dan kemampuannya ada, ya harusnya dia tinggal ditambah. Kita percaya gitu teman. Jadi kita untuk mau dan mampu itu, maunya yang tadi paling dasar itu kan maunya harus mau mengenal firman Tuhan gitu kan. Mampunya berarti mampu mengerti firman Tuhan, dan melakukannya ya kita harus mampu melakukan firman Tuhan ya. Untuk bisa mampu mau mengenal itu pribadi kita, untuk mampu mengerti butuh roh Tuhan, untuk mampu melakukan butuh roh Tuhan juga gitu. Nah ini semua ya kalau kita bisa lampauin ini ya apa dasarnya itu ya, karena memang kita ya mengasihi Tuhan ya, kita percaya dan mengasihi Tuhan sehingga kita harus taat melakukan ya apa yang Tuhan perintah dalam firman-Nya gitu. Nah mudah-mudahan hari ini teman sharing saya khususnya untuk cook ya teman ya, cook itu yang terkait dengan kitab Matius pasal 11 ayat 28, 29, 30 teman-teman. Ini sayang sekali teman-teman apabila teman tidak mengerti yang saya maksud dengan cook kita yang kita ciptakan pribadi kita dengan cook yang Tuhan rancang kehendaki gitu. Nanti kalau sampai cooknya yang dari kita ayat 28, 29, 30 di kitab Matius 11 itu tidak terjadi teman-teman. Tapi kalau memang ini cooknya adalah cook yang sesuai Tuhan rancang kehendak untuk kita, ya ayat 28, 29, 30 ini akan terjadi teman. Mudah-mudahan kita mendapat kelegaan, ketenangan, dan ringan dan enak hidup kita gitu. Oke teman-teman, see you, bye-bye.